Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Mulya ingin mereview singkat jurnal tentang humor dalam pembelajaran. Itu judulnya Tinjauan Penelitian Humor di Kelas dengan penulis Ahmad Mukhlis Bella. Penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah kurang efektifnya proses pembelajaran di Indonesia, sehingga diperlukan pengembangan metode mengajar untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Salah satu kompetensi komunikasi mengajar yang dinilai kuat atau most powerful resource adalah penggunaan humor di kelas. Tujuan artikel ini adalah merangkum penelitian terdahulu mengenai humor di kelas, mengidentifikasi ketidaksesuaian hasil riset, serta memberikan arah bagi penelitian selanjutnya. Terus itu kajian pustaka dan teori. Penulis memaparkan dasar komunikasi humor melalui 3 teori utama. Yang pertama itu teori keganjilan, menekankan pada aspek kognitif, di mana kelucuan muncul dari adanya kejutan atau kontradiksi yang tidak biasa, namun disadari sebagai hal yang tidak serius. Terus yang kedua ada teori keunggulan, humor yang muncul dari rasa superioritas atas kelemahan atau ejekan terhadap orang lain. Itu tuh cenderung agresif. Terus tuh teori gairah atau pembangkit, humor yang berfungsi melepaskan ketegangan saraf dan stres. Terus yang ketiga, fungsi humor dalam pembelajaran. Jurnal ini tuh menjelaskan 2 sisi dampak humor. Yang pertama ada dampak positif. Dampak positif meningkatkan kohesi, kelekatan emosional kelompok, mencairkan kritik, berfungsi sebagai mekanisme coping atau mengatasi stres belajar, mempermudah pemrosesan informasi, dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Terus kalau dari dampak negatif, jika digunakan secara tidak tepat seperti olok-olokan, ejekan sara, ataupun rasis, itu humor justru dapat memecah belah hubungan, meremehkan dan mengisolasi siswa di kelas, sehingga ya kurang asik lah gitu candanya. Terus yang keempat itu ada klasifikasi dan kelayakan jenis humor di kelas. Penulis juga menguraikan berbagai tipe humor yang digunakan dalam riset terdahulu beserta tingkat kelayakannya di kelas. Contohnya humor yang berhubungan dengan materi pembelajaran, cerita lucu dan komentar lucu yang relevan dinilai sangat layak. Terus tuh humor berupa lelucon spontan yang kayak tidak direncanakan, tiba-tiba ada lah gitu kan. Permainan kata puns, visual lucu, atau merendahkan diri sendiri, merendah untuk roket. Nilainya bergantung pada konteks. Jadi kelebihan jurnal komprehensif, berhasil merangkum dan mensintesis berbagai literatur serta penelitian berskala internasional mengenai topik humor instruksional dari tahun ke tahun. Aplikatifnya menyediakan panduan praktis, klasifikasi tipe humor yang berguna bagi para pengajar atau guru untuk memahami jenis humor apa yang aman dan efektif digunakan di kelas. Jadi kesimpulan reviewnya ini, jurnal ini tuh memberikan kontribusi teoretis yang kuat dengan menegaskan bahwa humor bukan sekedar liburan kosong di kelas, melainkan sebuah strategi komunikasi instruksional yang strategis. Agar efektif meningkatkan capaian akademik siswa, pengajar dituntut memiliki kompetensi untuk memilah humor yang relevan dengan materi pelajaran serta menghindari humor agresif yang berpotensi merusak iklim belajar. Sekian review singkat tentang jurnal humor dalam kelas dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.